Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Jangan terlalu banyak curhat ke manusia, ya. Boleh percaya kepada sesama manusia, namun ada batasnya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas lagi. Kita lanjutkan pembahasannya bersama Abi. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu nih pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah Abi. Wah, boleh. Ya, yang ingin bertanya langsung ke Abi. Ini masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial dari @merahjingga. Namanya sama lebih Merah Jingga. Assalamualaikum Ustadz Abi yang semakin hari semakin ganteng. Masya Allah. Izin cerita Abi. Boleh saya pinjam duit Abi? Nah, dia cerita sepupu pernah pinjam duit ke saya. Katanya itu duit buat biaya sekolah anaknya. Ya. Ya, saya pikir karena saudara ya saya bantu dong. Saat akad. Nah, saat akad sepupu janji akan bayar hutangnya bulan depan. Iya. Ternyata ucapannya hanya teri, janji manis. Ya, Abi. Dia nunda-nunda bayar hutang dengan alasan gak punya uang. Padahal saya lihat di sosial media dia jalan-jalan terus sama anak dan istrinya. Sepupu saya ini bisa dikatakan muka tembok Abi. Karena kalau dipegang keras mukanya Abi. Kayak tembok. Walaupun belum bayar utang, dia datang lagi ke rumah buat pinjam duit. Alasannya kali ini sepupu mau buka warung, jadi butuh modal lumayan. Yang jelas lah saya gak kasih pinjam. Yang pertama aja belum bayar. Saya tuh tipe orang yang lumayan tegas Abi. Sekali orang mengecewakan kepercayaan saya, maka selamanya saya tidak akan mau membantunya. Nah, semenjak itulah Abi, sikap sepupu jadi berubah ke saya. Kalau ketemu di acara keluarga, dia nggak pernah mau menyapa saya, apalagi menyapu saya. Bahkan foto bareng pun dia nggak mau kalau saya ikutan. Nah, menurut Abi, apakah sikap saya salah karena tidak mau membantu saudara? Tapi kan dia sudah merusak kepercayaan saya Abi. Terima kasih Abi. Baik. Ya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Ada istilah begini Bu. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Dari istilah ini kita harus paham bahwa itulah apapun yang kita tanam pasti itu juga yang akan kita tuai. Kalau orang lain pengen baik sama kita dan orang lain pengen peduli sama kita, maka coba periksa diri kita, sudahkah kita baik sama orang? Sudahkah kita menghargai orang lain? Sudahkah kita bisa menjaga perasaan orang lain? Jangan harap orang lain akan baik sama kita kalau kita nggak pernah baik sama orang. Maka kalau istilah ini bisa jadi menjadi satu hal yang terbukti dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kalau ada orang yang tiba-tiba nginjem duit sama kita, apalagi saudara, kadang kita nggak enakan, bener apa enggak? Dibantu salah, nggak dibantu salah, dibantu dedeyen, nggak dibantu dianggap pelit, betul betul. Tapi kadang sudah dibantu lupa untuk bayar. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Saya. Emang nginjem duit sama ibu-ibu? Saya mah nggak sama ibu, saya mau pinjol. Maka harus bagaimana kita nyikapinnya, Bu? Bu. Alhamdulillah. Emang kadang-kadang kita yang kudu kuat-kuat sabar, betul? Kudunya mah orang itu yang paham, dia yang punya kewajiban sama kita. Ini malah dia yang kadang-kadang nggak sadar diri.
Ada bahasa begini, minjem duit mah nggak bisa bayar. Kadang-kadang di medsos mah pakai gelangnya 7 kilo. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul. Tapi jangan rusak hati ibu, Bu. Jangan rusak hati ibu, jangan cederai kebaikan ibu, jangan rusak niat baik ibu. Betapapun ibu tahu sebenarnya dia ini punya, betapapun ibu tahu sebenarnya orang ini mampu, tapi orang ini memang punya kebiasaan nggak mau tanggung jawab. Orang ini kebiasaan nggak mau bayar utang. Tapi biarpun itu, jangan rusak hati kita sehingga amal-amal ibadah kita rusak gara-gara mikirin orang itu. Betul apa betul? Betul. Serahin ke Allah, fattawakal Allah. Serahin aja ke Allah, doain orang yang punya hutang sama kita, yang punya beban sama diri kita, doain biar hatinya diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya robbal. Kalau dia datang tempo-tempo di rumahnya padahal banyak mobil ada, motor ada, datang ke kita pura-pura susah lagi, nginjem lagi. Apa yang harus kita lakukan? Nggak usah marah, Bu. Nggak usah marah. Cukup kita serahin ke Allah. Kalau emang kita nggak ada, bilang nggak punya. Kalau emang kita nggak sanggup bantu, bilang nggak sanggup. Tapi dengan apa? Qaulun karima, kata-kata yang tidak nyakitin, kata-kata yang tidak mengecewakan orang lain. Sudah kita dikecewakan, sudah kita tidak diberi kewajibannya kepada kita, sudah dia mengecewakan berkali-kali, tapi jangan kita mengecewakan orang lain. Amin ya robbal. Yakin saat kita tidak mengecewakan orang lain, Allah tidak mengecewakan kita. Amin ya robbal. Maka boleh kita percaya kepada sesama, tetapi ada batasnya. Kenapa harus ada batasnya? Karena kita nggak pernah tahu hari ini kita temenan, besok bisa jadi musuhan. Hari ini dia jadi bestie kita, kemana-mana dianterin, tasnya dibawain, baksonya dibeliin. Betul. Besok dia omongin semua ke temennya. Si itu kalau kerudung nggak gue beliin, nggak punya dia kayak begitu. Bener apa enggak? Tiap hari kalau ngaji gue terus yang jemput. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Sampai kadang-kadang kalau buka tas, tasnya saya yang bawain. Ini tempat pengajian, tasnya saya bukain, kuenya saya masukin. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Pisang, kue lapis, jeruk, salak, taruh selampe, masukin tas, dimasukin sama temennya. Ada yang begitu? Ada. Masya Allah. Betul apa enggak? Cerita seenaknya apa semua. Besok semua yang kita omongin gara-gara dia marah sama kita, dia kesel sama kita, cuman gara-gara perkara satu, malamnya udah janjian, ntar besok ngaji yuk pakai baju apa, warna hitam. Dia datang pakai bajunya kuning. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Lu janjian hitam sekarang kuning. Betul. Masalah sepele kesel, gara-gara masalah kecil ngomel, akhirnya semuanya diomongin. Bener kata Bang Bedu tadi, ngomongnya sama satu orang. Si itu kan gini, tapi gue ngomongnya sama lu doang ya. Iya, tapi lu jangan ngomong sama orang lain. Iya aja begitu. Se-RT tahu semua. Ada yang begitu? Ada. Maka ayo jangan cerita sama manusia. Cukup Allah yang tahu kesusahan kita, cukup Allah yang tahu kesedihan kita. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Kalau Allah tempat kita cerita, Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita berserah, maka kita tidak akan pernah kecewa, insya Allah. Tapi kalau kita mengadu kepada manusia, cerita kepada manusia, belak-belakan aib kita diomongkan kepada manusia, siap-siap kita akan jadi manusia yang dikecewakan oleh manusia. Naudzubillah. Baik Abi, tepuk tangan sekali lagi Bu untuk Abi.
Baik, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Bawa pulang. Bawa pulang. Lumayan. Nah, udah kalau gitu. Ibu. Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi mau tanya dong. Boleh. Dengan Ibu siapa? Dengan perkenalkan, nama saya Ibu Isa. Ibu Isa. Berarti adiknya maghrib. Iya. Kakaknya subuh. Iya. Ya, silakan Ibu Isa. Ya. Saya Ibu Isa dari Ya, Bu Isa. Majelis Taklim Al-Amani Terumbu, Serang, Banten. Ibu Isa. Iya. Panggilannya kumpul yuk pada Isa. Silakan Ibu Isa. Curhat ya Abi. Boleh. Saya kan punya adik ipar. Adik ipar. Ya perempuan Bi. Kita tuh awalnya deket banget Deket ya. banget. Ya sering curhat-curhatan. Saya curhat ke dia, sebalik pula dia curhat ke saya apa saja gitu ya. Iya. Kebenaran kita punya usaha bareng. Jualan kecil-kecilan gitu Bi. Apa jual pilus? Jual apa tuh? Jual kancing. Kecil-kecilan katanya Bi. Jual kecil-kecilan, jual kuaci, jual pilus, jual kancing. Terus apa lagi? Kayak jual dimsum gitu. Oh dimsum gede. Oh dimsum gede, Bu. Kalau dimsum kecil? Iya. Terus Iya. Gede-gede berarti. Iya. Jual gede-gedean ya Bu. Berarti. ya kebenaran buka usahanya di depan rumah saya. Depan rumah Ibu. Ya, Lah Ibu kalau mau keluar gimana tuh kalau depan? saya pun tinggal di rumah mertua bekas rumah mertua suami. Oke. Gimana? Berdua juga. Oh, Berkas mertua suaminya. Iya. Suaminya punya Orang tua mertua. Suami. Berarti Ibu udah nggak sama suami lagi? Masih. Masih? Iya salah. Nggak apa-apa, Iya. namanya manusia tempatnya salah. Iya. Kebetulan adik ipar udah punya KPR rumah sendiri. Iya. Terus karena merasa itu rumah orang tua, Ya. jadi adik ipar tuh kadang seenak-enaknya tuh keluar masuk rumah tanpa izin, naruh barang-barang sembarangan, terus pakai kamar mandi itu seenaknya. Oh, dia nggak pernah mandi di kamar mandi, seenaknya. Pakai kamar mandi. Suatu saat pernah keluar dari kamar mandi itu cuma pakai handuk aja. Astagfirullahaladzim. Ada ibu yang laki-laki keluar. Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Ya. Saya memang tidak melarang ya, tapi Iya. kan paling tidak kan harus ada sopan santun. Karena di situ selain adik ibu laki-laki ada siapa lagi di situ Ada laki-laki? suami, Ada suami ada ibu. anak. Ada anak ibu. Ya, anak juga beneran laki-laki juga ya. Gitu. Dan suami ibu pada saat adik ipar ibu keluar dari kamar mandi sempat ngeliat nggak waktu itu? Enggak sih, cuman pernah bilang saya pernah cerita gitu, terus suami sempat marah. Oke. Terus pernah ngebilangin juga ya harus punya sopan santun lah walaupun di Tahu rumah. etika lah ya. Iya. Tuh. Sampai akhirnya dia mencuri emas saya. Mas ibu Ya, ada Ya di Allah. meja depan TV. berapa gram? Ada lah ya, lumayan. Lumayan lah. Terus kebenaran suami yang melihat. Suami marah dan akhirnya melarang saya buat menutup warung, jangan buka warung bareng gitu ya. Iya. Nah, terus terkadang saya juga jadi bingung kan karena bagaimanapun itu adik ipar saya. Iya betul. Akhirnya suami marah dan melarang saya untuk tidak bertemu lagi sama dia gitu. Terus saya mau minta solusinya Abi, gitu. Iya. Mohon solusinya. Ya, terima kasih Abi. Baik, Ibu Assalamualaikum Isa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Memang kadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita sendiri bingung. Enggak kita
setujui ini saudara, ini kita anggap adik ipar, ini kita anggap keluarga. Tapi di satu sisi kadang-kadang banyak perdebatan di dalamnya. Benar apa enggak? Betul. Maka ternyata yang mulia itu siapa mereka yang ketika hidup pandai merasa. Pandailah kita merasa bahwa apa yang dirasakan oleh kita itu enggak enak, pasti dirasakan oleh orang lain pun enggak enak. Pandailah merasa kalau diri kita enggak pantas, enggak nyaman, dalam diri orang lain pun enggak akan rasa nyaman. Maka ternyata yang paling utama dalam hidup kita itu adalah akhlak. Betapapun banyak ilmu kita, kalau sombong, kalau nggak punya akhlak, kalau nggak ada etika, ilmu itu tidak akan mendatangkan kemuliaan. Tapi kalau kita hidup dengan akhlak, bisa menjaga mana yang baik dan benar, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa berlaku sesuai dengan hati dan akhlak, maka insya Allah itu yang akan mendatangkan kemuliaan. Sehingga apa yang harus kita hadapi melihat kenyataan demikian? Yang pertama, tidak harus kita menjawab dulu apa yang menjadi mau suami kita. Dengerin dulu. Ya kalau begitu mah ngapain, udah beresin aja, nggak usah lagi punya usaha bareng, udah nggak usah temuin lagi, nggak usah lagi kerja sama apapun. Ini orang nggak punya akhlak. Ibu diem aja dulu, jangan bantah. Jangan dulu bantah, biar dia ceritakan, biar dia luapkan, seolah-olah kita mendukung dulu apa yang dia omongin, gitu ya Bu ya. Ketika kita sudah dengerin seolah-olah kita mendukung, baru kita omongin, Pak, tetap bagaimanapun dia saudara kita, kita tetap perlakukan baik, kita tetap berikan contoh baik, kita tetap ajarkan yang baik. Usaha boleh kita tutup, tapi persaudaraan jangan sampai putus. Usaha boleh kita tutup, begitu Bu. Usaha boleh kita tutup, tapi jangan ajarkan mama untuk putus silaturahmi sama saudara, begitu. Jangan ajarkan keburukan, jangan akhirnya emosinya papa ini akhirnya merusak dan merugikan keluarga. Jangan, maka terus tenangkan, hadirkan cara berpikir yang baik, kasih pandangan yang baik, mereda dan terus melembut, sehingga mudah-mudahan dengan meredanya kita, lembutnya kita, jadi pelajaran adik ipar kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kenapa demikian? Innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu suka sama orang yang sabar. Maka sabar itu nggak ada batasnya. Kecuali ada ibu yang ngomong begini, capek gua, sabar gua udah ada batasnya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Sabar itu nggak ada batasnya. Sabar itu ada batas buat mereka yang nggak beriman. Tapi kalau orang beriman, orang menggantungkan semuanya kepada Allah, maka kesabarannya tidak ada batas. Saat kita mudah-mudahan terus memberikan cara yang baik, contoh yang baik, perilaku yang baik, kata-kata yang baik, semoga itu jadi hidayah agar orang lain bisa jadi baik. Amin ya robbal alamin. Oke, kalau gitu tepuk tangan buat Ibu Isa. Semoga ada ipar Ibu Isa diberikan hidayah. Amin. Ya, amin. keluar kamar mandi nggak pakai anduk, nggak pakai anduk, maksudnya nggak cuma andukan lagi, juga sudah sopan. Benar. Di rumah, nggak asal-asalan di rumah lah. Benar. Ada etika dan ada adabnya. Ya. Benar. Keluar kamar mandi lihat, banyak orang, langsung pakai baju lengkap di situ keluar, jangan langsung pakai anduk doang. Tapi kalau abang nggak pakai baju nggak kelihatan. Wah, iya. Kok nggak kelihatan? Iya. Abang kalau abang nggak pakai baju kelihatan nih. Iya. Copot bajunya semua nggak kelihatan orangnya. Masa sih nggak kelihatan? Orang? Iya. Nggak kelihatan orang apa nggak kelihatan kayak orang? Baik, oke. Setelah Ibu Isa, Ibu siapa? Ibu Is, masih Ibu Is juga. Panggilan Ibu Isa. Isa. Is. Silakan Ibu Is. Paling gelis. Masya Allah. Silakan Ibu Is.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Bu Eis. Tadinya Eis. mau Eis, Bu Elizabeth, tapi Bu Eis aja pada manggilnya. Aslinya emang Elizabeth. Eis jadinya Sunda sih. Oh Eis. Jadi Elizabeth. Disabet. Elizabeth. Iya. Lucu ya Ibu Eis ya. Iya, saya Bu mana? Eis Iya. dari Taklim Pelangi dari Purwakarta. Purwakarta. Selamat ketemu dengan Abang Bedu. Iya, Ibu Saya Eis. lihatnya suka di TV aja, sekarang baru langsung. Ya. Abi juga. Ya. Ternyata betul ganteng Pak. Masya Allah. Iya. Izin bertanya Abi. Iya silakan Ibu Eis. Sahabat. Saya punya teman baik, sudah lama berteman. Dia curhat kepada saya, dia masalah ininya apa, rumah tangganya. Dia selama 7 tahun, dia dengan suaminya belum dikaruniai seorang anak. Oke. Dengan berjalannya waktu, selama pada 8 tahun kemudian, akhirnya teman saya punya anak. Sebentar Bu. 7 tahun nggak punya anak. Ya, tahun Berjalan ke-8. Nah iya saya kaget 7 tahun, 8 tahun kemudian berarti 15 tahun dong. Mohon maaf, Iya. saya ini apa kata-katanya mungkin grogi juga ya. Nggak ada masalah Ibu. Iya, no problem. No problem oh, Ibu. Iya, saya lanjut ya. Iya 8 tahun akhirnya dikaruniai anak. Iya, pada tahun ke-8 Tahun ke-8 pernikahan. alhamdulillah dikaruniai seorang anak. Alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu anak tumbuh sampai usia 10 tahun. Tapi 10 tahun. perkembangan anak itu jauh sekali dengan wajah papahnya, warna kulit dengan papahnya jauh. Ya segala macam lah, mungkin dari rambutnya dan segala macamnya. Sampai pada semua teman-teman dan orang-orang lain pada bertanya, kok lain ya dengan papahnya gitu. Papahnya ganteng atau anaknya yang ganteng? Saya ya maksudnya ya ganteng cowok sih. Iya, Papahnya betul. kan cowok. Oh cowok Iya. ya. Tidak mirip sama sekali. Tidak ada kemiripan sama sekali. Kalau sama ibunya mirip. Ya mungkin ada tapi kan biasanya gen itu dari bapak ya, Oh. kebanyakannya kan. Ya barangkali itu saya kurang tahu. Bentar Bu, saya jadi mikir saya nih Bu. Kok anak saya di rumah cakep-cakep ya Bu? Iya. Emang cakep-cakep banget anaknya. Oh, iya cakep-cakep. Iya. Berarti Bang Bedu cakep. Alhamdulillah ada jawaban, ada solusi. Iya. Lanjut ya Bang Bedu. Ya udah gitu karena banyak yang bertanya, teman saya itu curhat lagi ke saya. Saya sebenarnya ada rahasia yang saya sembunyikan selama sekian tahun karena suami saya sudah divonis sama dokter tidak akan mempunyai keturunan. Akhirnya saya salah jalan, katanya saya jadi melakukan ya gitulah selingkuh dengan lelaki lain Sampai lahir. sampai akhirnya mempunyai anak itu. Dan dia sadar bahwa anak itu bukan dari suaminya. Bukan dari suaminya. Tetapi suaminya mau berterus terang sama suaminya tapi tidak bisa. Karena suaminya itu Udah sayang banget sama anaknya ya Bu ya. sayang banget dan dia menganggapnya ini mujizat dari Allah. Bisa dapat anak. Saya divonis begini sama dokter tetapi ternyata istrinya bisa melahirkan seorang anak. Positive thinking sekali suaminya Bu ya. Baik sekali suaminya. Masya Allah. Jadi teman saya itu pengen pengen membuka aibnya dia ke suaminya, berterus terang bahwa ini begini-begini, tetapi kan melihat suaminya itu jadi tidak tega, curhatnya kepada saya. Iya, betul. Saya juga bingung memberikan solusi. Ya jadi saya serahkan solusinya ke Abi, harus gimana saya menjawabnya Abi. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai seorang ulama yang dikenal ganteng oleh ibu-ibu dan ilmunya juga luar biasa, boleh Abi berikan jalan keluar untuk Ibu Eis, untuk sahabatnya Ibu Eis. Boleh dijawab nanti, tapi setelah ini. Ya, agar Ibu Elizabeth bisa tenang. Elizabeth. Ya. Kita akan mendengarkan jawaban dari Abi
setelah ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai.